Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam perenungan pagi di hari Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Kita bersyukur karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama kita mengikuti perenungan pagi. Oleh sebab itu saudaraku, kita yang akan mengikuti perenungan pagi pada pagi hari ini, mari bersama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik menjaga kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan tetap memberkati, menyertai kami, sehingga kami boleh ada sampai pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ketika saat ini kami anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh dimengertikan akan apa yang hendak kami baca dan apa yang hendak kami renungkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Kiranya di pagi hari ini kita tetap bersukacita, bersemangat, kita tetap kuat, diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjalani, berpengharapan di sepanjang hari ini. Saudaraku, kalau boleh saya katakan, dunia saat ini pada situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Mengapa dikatakan dunia pada situasi yang tidak baik-baik saja? Mari kita lihat, banyak kita jumpai atau banyak kita dengar permasalahan, pertengkaran, perselisihan, peperangan, dan situasi 2 tahun belakangan ini yang bersama masih kita bergumul, yaitu kondisi pandemi yang mengubah segala bentuk kebiasaan kita. Kondisi yang seperti ini membuat manusia, membuat saya dan Bapak Ibu Saudara membutuhkan rasa aman. Kita membutuhkan ketenangan, kita membutuhkan ketentraman dan juga kedamaian. Mari kita berefleksi sejenak dengan apa yang sudah kita alami, apa yang kita butuhkan dengan kondisi dunia saat ini. Kita mau berefleksi sejenak bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, mengapa kita masih ada? Mengapa kita boleh diberikan kekuatan sampai di pagi hari ini? Itu semua karena anugerah dan kemurahan kasih Allah kepada kita semua. Nah, pembacaan kita di pagi hari ini menuliskan tentang ciri kerajaan Allah yang diawali dengan kata berbahagia. Nah, kata berbahagialah dalam bahasa Yunani menggunakan kata makarios, yang artinya ketika berbahagia itu diberkati, beruntung, dan bahagia. Oleh sebab itu, kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, tapi karena kita sudah diberkati, kita beruntung di dalam Tuhan. Maka sebab itu, ketika kita sudah diberkati, kita beruntung, kita harus berbahagia. Rasa bahagia yang kita miliki selayaknya membuat kita menjadi pribadi yang menjadi pembawa damai. Namun sebelumnya saudaraku, bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa damai? Kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Selesai dengan diri sendiri itu artinya kita mampu memahami siapa diri saya sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya? Apakah diri kita ini orang yang gampang marah, murah pemaaf, orang yang cepat berbicara, lambat untuk mendengar, atau lebih besar mendengar, berbesar hati, atau apapun itu. Itulah maksud kita selesai dengan diri kita sendiri. Mengapa demikian? Kalau kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, akan menjadi persoalan nanti ke depannya. Nah, saudaraku, ketika kita mampu mengenal siapa diri kita, ketika kita mampu memaafkan kejadian yang sudah melukai hati kita, kita mampu untuk melihat kedamaian. Dan ketika kita melihat kedamaian, kita mampu membawa kedamaian itu dalam diri kita. Sebab Allah sudah mendamaikan kita dengan dosa. Allah menjadi sang pendamai yang rela mati di kayu salib. Maka saudaraku, dengan peristiwa ini kita sebagai manusia yang berdosa, kita kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah.
Sebab hubungan baik dengan Allah itu harus tercermin dalam kehidupan keseharian kita, yaitu kita mampu berdamai, kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, setelah kita mengerti bahwa masing-masing kita harus menjadi pembawa damai, apa yang harus dilakukan dalam keberadaan kita, baik dalam keluarga, masyarakat, pekerjaan, gereja, atau juga pelayanan kita? Mari kita tidak menjadi pribadi yang menimbulkan keretakan, perpecahan, perselisihan dengan cara apa? Kita mementingkan keegoisan diri kita masing-masing. Tapi mari bersama kita menjadi pribadi yang mampu menciptakan kerukunan dan menyatukan kembali keretakan hubungan. Dan kita menjadi pembawa damai. Mari kita juga jauhi sikap kejahatan, kita menghindari, kita memaafkan segala sesuatu yang dipicu karena sakit hati, iri, dendam, dan lain sebagainya. Bagaimana? Mari kita dekatkan diri dengan Tuhan yang adalah Sang Pembawa Damai. Sehingga roh Tuhan tinggal diam di dalam hati kita, dan roh Tuhan akan membimbing, akan mengontrol, akan melihat mana yang baik, mana yang benar seturut dengan Tuhan. Sehingga roh Tuhan juga yang menuntun kita untuk kita menjadi pembawa damai. Sebab dengan demikianlah yang dikehendaki oleh Allah. Selamat menjadi pembawa damai, sebab Tuhan yang Sang Pembawa Damai tetap senantiasa memberikan damainya kepada kita, dan kita menyalurkan pendamaian yang kita terima kepada sesama. Kasih Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Ketika di pagi hari ini kami diberikan kekuatan kembali, kami diberikan oleh pencerahan oleh firman Tuhan bagaimana kehidupan kami yang sudah terlebih dahulu didamaikan oleh Tuhan, kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang pembawa damai. Ketika ada persoalan, kami mampu menjadi anak-anak pembawa damai. Tapi biarlah kasih dan kemurahan Tuhan tetap senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini. Kuasa Tuhan begitu luar biasa boleh kami rasakan. Sehingga di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama, bersekutu, mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika saat ini Tuhan kami hendak bersama akan melanjutkan aktivitas kami. Baik mungkin kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, kami yang menikmati masa tua kami di rumah. Tuhan sendirilah yang senantiasa menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahkan mungkin kami juga yang sakit Tuhan yang jamah dan sertai. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami siap menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ya Tuhan, ini kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.